hati yang telah sakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Poe dan ini adalah Matematika tentang barisan dan deret episode 4. Kali ini kita akan membahas tentang deret geometri. Ya, sebelumnya kita sudah ketahui apa bedanya barisan dengan deret. Kalau barisan itu dihubungkan dengan tanda koma, dan kalau misalnya deret itu kita mau mencari jumlah seluruh barisan yang ditanyakan. Ya, ingat itu bedanya. Ciri-ciri yang lain, kalau misalnya barisan kita disuruh mencari suku ke n. Kalau misalnya di deret kita disuruh mencari jumlah suku dari suku berapa sampai suku berapa, kita disuruh jumlahkan semuanya seperti itu. Itu mungkin ciri khasnya. Baik, di sini kita akan membahas tentang deret geometri. Perhatikan masalah berikut ini. Poe adalah anak yang rajin menabung dan tidak sombong. Dia selalu menabung setiap minggunya. Minggu pertama ia menabung Rp1.000. Untuk minggu berikutnya selalu 2 kali lipat dari minggu sebelumnya yang ia tabung. Berapa banyak uang yang ada di celengan Poe setelah 2 bulan ya? Kenapa celengannya berbentuk? Udahlah. BA, ba, BI, bi. Jadinya bunglon. Jadi kita ya teman-teman ya. Mana urusan kita ya kalau ngurusin ngitung duit orang gitu kan, duit kita aja kosong. Baik, kita dapat menjawab permasalahan tersebut dengan rumus berikut ini ya. Rumus Sn sama dengan A dikalikan dengan R dipangkatkan N dikurang 1 per R dikurang 1, dengan keterangan Sn itu adalah jumlah N suku pertama ya, jumlah dari berapa banyak suku yang ditanyakan. A itu suku ke 1, U1 ya, N itu banyak suku, R itu rasio atau perbandingan suku yang berdekatan atau yang berurutan gitu dia teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita akan jawab permasalahan ini. Kita bahas lebih rinci lagi. Oke. Minggu pertama ya, Poe itu menabung Rp1.000. Berarti itu menjadi A atau U1 ya kan? Urutan yang pertama. Dia minggu pertama dia Rp1.000. Minggu kedua 2.000. Kenapa? Karena minggu selanjutnya itu 2 kali lipat dari minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya 1.000, berarti minggu selanjutnya itu 2.000. 1.000 kali 2, 2.000. Itulah yang menjadi U2-nya. Begitu juga untuk yang minggu ketiga. 2 kali lipat dari minggu yang sebelumnya. Minggu sebelumnya itu minggu kedua. Minggu kedua berapa? 2.000. Ya kan? Berarti minggu ketiganya itu 2 kali lipat dari minggu kedua. Jadinya 2.000 kali 2, 4.000. Jadi itulah yang menjadi U3. U3-nya itu sama dengan 4.000. Begitu seterusnya. Jadi minggu keempat bisa kalian tentukan yaitu 8.000 teman-teman. Oke, sekarang kita jawab. Seperti biasa kita tulis dulu bahan-bahannya. Seperti kita mau masak, kita harus sediakan dulu bahan-bahannya supaya kita tinggal masaknya gampang. Oke. Nah, ini juga matematika sama. Kita tulis dulu bahan-bahannya yang kita ketahui. A itu adalah U pertama, yaitu 1.000, ya kan? Nah, N-nya itu ditanyakan sampai 2 bulan berikutnya. 2 bulan itu 8 minggu ya. Iya pasti, 2 bulan ibu mengandung. Jadi kita dapat N-nya itu 2 bulan atau sama dengan 8 minggu. Karena 1 bulan itu 4 minggu, berarti 2 bulan 8 minggu. R-nya itu rasionya. Ingat, rasio itu adalah perbandingan dari U sesudah per U sebelumnya. Di sini saya mengambil U2 per U1. Kalian boleh menggunakan U3 per U2. Silahkan, nggak masalah, it's okay. Jadi U2 per U1, U2-nya 2.000 per U1-nya 1.000. 2.000 bagi 1.000 sama dengan 2. Jadi kita dapat rasionya itu sama dengan 2. Yang ditanyakan berapa tabungannya sampai di bulan kedua. Bulan kedua ya. Jadi minggu ke-8 berarti S8. Oke. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Ingat, cara menghafal rumus yang paling mudah adalah sering menuliskan rumus itu ketika kita mengerjakan soalnya. Ya, S8 yang ditanyakan sama dengan A-nya tadi 1.000, R-nya 2 dipangkatkan N-nya sama dengan 8, berarti 2 pangkat 8 dikurang 1 per 2 kurang 1.
Berarti kita tinggal operasi dasarnya aja ya. 1000 dikali 2 pangkat 8 itu 256. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32, kali 2 64, kali 2 128, kali 2 8-nya udah 2 yaitu 256 dikurang 1 per 1 karena jadi bisa kita cari ya 1000 dikali 256 kurang 1 255 berarti kita cari dapat S8 itu 1000 dikali 255 sama dengan 255.000. Jadi setelah 2 bulan maka tabungan si Poe itu adalah 255.000. Wah sedikit ya teman-teman ya, nggak apa-apa lah. Ingat, rumus ini dipakai jika rasionya minimal 1 ya teman-teman ya, yang lebih dari atau sama dengan 1. Ini rasio kita 2, berarti kita menggunakan rumus ini. Loh, emang ada yang lain? Nah, kita coba perhatikan ini. Nah, jadi bagaimana kalau rasionya itu di antara 0 sampai 1? Jadi bentuknya pecahan, misalnya 1/2 rasionya, atau 1/3, 1/4 ya. Jadi bagaimana cara mengerjakannya? Nah, seperti ini teman-teman. Hanya dibalik saja. Ingat ya, hanya yang rasionya itu di antara 0 sampai 1 teman-teman. Nah, menggunakan rumus yang mana? Yang ini ya, rumusnya Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Bedanya sama yang tadi teman-teman ya, bedanya sama yang tadi, cuman dibalik aja. Yang tadi itu ininya yang di sini, R-nya itu di sebelah sini, R-nya itu di sebelah sini, di 1 itu. Jadi cuma untuk pindah tempat aja mereka ya. Dengan keterangan sama seperti yang tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita kasih contoh aja biar paham. Diketahui sebuah barisan geometris sebagai berikut: 81, 27, 9 dan seterusnya. Tentukan jumlah 6 suku pertama dari barisan geometri tersebut. Oke, gampang, tinggal kita jawab saja ya. Kita tulis dulu bahan-bahan atau yang diketahui dari soal tersebut. Kita ketahui bahwa A atau urutan pertamanya itu 81 ya teman-teman ya. Oke, kita sepakat. Dan N-nya itu 6. Kenapa ditanyakan sampai jumlah suku yang ke-6 gitu. Jumlah 6 suku pertama. Nah, rasio saya di sini mau mengambil U2 per U1. Gampang-gampang aja ya. U2-nya itu 27 urutan yang kedua ya. U1-nya itu 81 urutan yang pertama. Berarti 27 per 81 ya teman-teman ya. Sama-sama dibagi 27. Hasilnya 1/3. Jadi ini kan 1/3 ini adalah nilai yang berada di antara 0 sampai 1 ya. Jadi kita menggunakan rumus yang saya barusan dikasih tadi. Yang ditanyakan S6. Kenapa? Karena ditanyakan jumlah 6 suku pertama, maka kita tuliskan S6. Ingat, menghafal rumus yang paling mudah adalah dengan menuliskan rumus itu ketika kita mengerjakan soalnya, dan mengerjakan soal itu dengan rapi ya. Sudah kayak saya kasih contoh bagaimana cara mengerjakan soal itu dengan rapi. Oke, jadi S6 sama dengan hanya 81 dikali 1 dikurang 1/6 dipangkatkan 3 ya teman-teman ya. 1/3 pangkat 6 itu per 1 dikurang 1/3. Udah, tinggal kita selesaikan saja. Ingat, operasi pecahan itu sudah kita pelajarin di kelas 1 ya. Kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa mengulang-ulangnya atau tanyakan gurunya, Ustadz, Umi saya kurang paham untuk operasi pecahan, coba bantu saya untuk mengingatkannya kembali. Silakan jumpain gurunya, nggak masalah. Oke, berarti 81 dikali 1 dikurang 1 per ya, 1 pangkat 6 itu 1, 3 pangkat 6 itu 729 teman-teman, per 1 kurang 1/3 ya, bilangan bulat dikurang bilangan pecahan. Pasti kalian bisa lah. Kalau saya cara gampangnya saya seperti ini aja teman-teman. Saya kasih contoh di sini ya. Nah, 1 dikurang 1/3. 1/3 itu kan sama dengan 3/3 ya, dikurang 1/3. Penyebutnya udah sama ya kan. Jadi 3 kurang 1 2/3. Jadi gitu aja teman-teman, gampang ya. Jadi itu cara yang paling mudah. Jadi kalau misalnya nanti kalian jumpakan 1 kurang 1/729, itu juga gampang. Kalian buat aja 729 per 729 dikurang 1/729. Penyebutnya sudah sama ya. Nanti kalian bisa mengoperasikan sendiri. Jadi kita dapat 81 dikali 728 per 729 per 2/3. Nah, 81 dengan 729 ini bisa kita sederhanakan.
Nah, atau bahasa yang paling mudah kalian tuh kalian matikan, sama-sama dibagi 81 gitu. Sama-sama dibagi 81. Ini coret dengan yang di bawah ini ya kan. Yang 729 ya teman-teman ya, yang 729. Nah, itu 81 dibagi 81 itu 1. Jadi 1 kali 728 ya 728. 729 dibagi 81 itu hasilnya 9. Nah, jadi kita dapatkan tinggal yang ini dia. 728 per 9 per 2 per 3 itu sama dengan 728 per 9 dikali 3 per 2 ya. Operasi pecahan biasa kalian bisa lah mengerjakannya. Ini bisa kita buat seperti itu, jadi terbalik ya. Jadi kalau misalnya perkalian pecahan 728 dikali 3, 9 dikali 2, atau bisa main coret-coret nih teman-teman ya. Kita bisa main coret-coret ya. Ini dengan ini, jadi ini tinggal 3, yang 9 ini tinggal 3 ya. Ini tinggal 3, ini coret dengan yang ini tinggal 364. Itu tinggal 364. Jadi S6-nya itu bisa kita dapatkan 364 dibagi 3. Sampai sini sebenarnya sudah benar. Kalau misalnya tidak ada di option pilihan jawabannya, kita bisa sederhanakan ya. Kita bisa sederhanakan dalam bentuk pecahan campuran. 364 dibagi 3 dapatnya 121, sisa 1. Maka dibuat per 3. Jadi ginilah bentuk pecahannya. 1/121 sepertiga gitu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada yang namanya deret geometri tak hingga, divergen. Maksudnya gini, ini ada barisan 1, 3, 9, 27, 81 ya teman-teman ya. Deret geometri tak hingga divergen adalah suatu deret yang nilai bilangannya semakin membesar dan tidak bisa dihitung jumlahnya. Bisa kita lihat seperti di bawah ini ya, tadi barisan yang saya sebutkan tadi. Kalau ditanya berapa sih jumlah seluruhnya tidak bisa dihitung karena nilainya bakalan semakin besar ya kan. 1, 3, 9, 27, 81, 2, seterusnya sampai ke ujung dunia pun berapa banyak ya, sangat besar teman-teman ya, sangat besar. Jadi tidak bisa kita hitung gitu. Tak hingga juga bisa kita bilang. Jadi seperti cintaku padamu itu tak hingga, waduh. Hey. Oke, nah di sini untuk yang kedua deret geometri tak hingga konvergen. Bedanya divergen sama konvergen nanti bisa kita dapatkan ya. Nah, kalau dia divergen itu rasionya lebih dari 1. Kalau dia konvergen rasionya itu kurang dari 1 teman-teman ya. Kurang dari 1. Nah, di sini ada barisan 4, 2, 1, setengah, 1/4, 1/8 dan seterusnya ya. Dia semakin mengecil. Semakin lama nilainya semakin mengecil dan ujungnya akan mendekati angka 0. Hal ini membuat deret geometri tak hingga konvergen dapat kita hitung jika dinyatakan dalam jumlah seluruhnya. Contohnya sederhananya gini. Ada satu loyang kue gitu kan. Saya gambar aja ya teman-teman ya. Ada satu loyang kue. Kita buat kuenya bulat gitu. Lalu ini U1-nya satu kue. Kita belah, berarti U2-nya 2. Kita belah lagi, U3-nya menjadi 4 bagian. Kita belah lagi, ini jadi 8. Kita belah lagi, ya kan? Kita belah lagi, seterusnya sampai banyak belahannya ini ya kan? Nah, ujung-ujungnya kalau misalnya kita jumlahkan seluruh bagian-bagian itu ya tetap jadi 1 kan? Kita tetap jadi 1 kue juga. Kalau misalnya kita jumlah sama kayak kue bolu, kita potong berapapun terus kita susun lagi tetap jadi 1 kue. Makanya itu kalau dia deret tak hingga konvergen, kita bisa menghitung jumlah dalam bentuk jumlah teman-teman. Oke, bagaimana rumusnya? Cara menjawabnya gunakan rumus ini. S tak hingga ya, S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R, di mana S tak hingga itu jumlah deret geometri tak hingga untuk yang konvergen. Artinya yang R-nya itu yang kurang dari 1 teman-teman. Oke, A-nya suku ke-1-nya. A itu adalah suku ke-1, R itu adalah rasio perbandingan suku yang berdekatan atau berurutan ya teman-teman. Seperti biasa. Oke, sekarang kita jawab. Misalkan sebuah barisan geometri sebagai berikut. Ada 4, 2, 1, setengah, 1/4, 1/8. Ingat, barisan itu dihubungkan tanda-tanda koma. Kalau dia tambah itu geometri deret ya teman-teman. Tentukanlah jumlah seluruh barisan geometri tersebut ya.
kita tentukan jumlah, berarti kita mencari deretnya. Seluruhnya, ini nggak ada batasnya, seterusnya sampai 1/8, berarti 1/16, 1/32, 1/64, seterusnya seperti itu. Bagaimana cara menjawabnya? Kita tulis dulu apa yang kita ketahui. A sama dengan 4, urutan pertamanya 4, R-nya U2/U1, 2/4 ya, sama dengan setengah. Ingat teman-teman, konvergen itu rasionya kurang dari 1. Berarti di sini kita dapat R-nya itu setengah, berarti memenuhi. Yang ditanyakan S tak hingga. Ya udah tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya aja. S tak hingga sama dengan A/1 dikurang R, dimana A-nya itu 4/1 kurang setengah ya. Berarti S tak hingga sama dengan 4/setengah ya. Bisa kita tuliskan menjadi 4 dikali ditebalikkan 1/2 itu menjadi perkalian ya. Ingat operasi pecahan biasa, berarti 4 dikali 2/1 sama dengan 8. Jadi S tak hingganya 8. Begitu dia teman-teman. Oke. Jadi seperti itu dia untuk penjelasan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja.